bakal ke draft sebentar lagi. Tenaga energi sudah aku keluarkan. Udah humbala he. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk aja ke draft pick. Ini dia 3, 2, 1, let's go. Opung Wawa silakan. Oke, dan langsung saja kita masuk ke dalam draft and pick yang kedua antara RQ dan juga Brand Esports kembali. Yusuf Shin, Natalia tidak melihat langit dari Land of Dawn dan juga adanya Brody bersama dengan Matilda ya. Gak boleh lihat yang dibawa oleh RQ Hozi. Jadi dari kemarin sebenarnya aku ini bingung ya, Natalia sama Brody ini sebenarnya statusnya kayak agak dipertanyakan gitu. Kenapa bisa dilepas waktu school? Apakah masih dicoba buat ini, buat di kontes? Ternyata Natalianya kemarin jadi PR ya. Dan kali ini tetap kayaknya dari brand mereka nggak mau buat berhadapan dengan Natalia sama sekali. Jadi mereka cuma mau ya daripada kita repot. Kayak kita beranggapan kalau di sana ada hero tapi nggak ada sama sekali ya, kita menunggu sesuatu yang nggak pasti. Tapi ternyata Opung Wawa mereka tetap respect kepada BSS dari seorang Shin. Bisa ngebuka map, nyebelin, farmingnya cepat dan Benedetta. Cloud terbuka sangat bebas. Belum Ini ya. belum terlihat ya di band Cloud. Cloud-nya bisa dipakai, last slot-nya bisa dipakai animasi. Ya, Ada kemungkinan seperti itu. Kalau aku pribadi, ketika dia pakai Cloud, aku nggak mau ngelawan bakalan spam. Mau ngelawan bagian Hayabusa. Kalau aku bisa nempel ya. nempelin aja. Dia mau kembali ke belakang juga ya tetap nempel nih. Tetap nyangkul ya. Di Itu early. ikut setannya ikut. Ganggu aja di early juga, ganggu balik. seperti Urban Legend ketempelan Pak. Ketempelan kan leher kenceng banget tuh kan. Kayaknya di meja istri kita berdua ketempelan. Leher udah tegang, leher udah tegang. Ketempelan orang pintar. Orang mau orang pintar yang ngusir, ketempelan orang pintar. Oke nih. First pick Opung. First pick. Oke, ini kayaknya Silvana sih. kayaknya banyak banget sih. Gila, langsung gak peduli apa yang terjadi, dia ambil loh. Kalau mau hancurin mentalnya Brand Esports, Lancelot adalah waktunya sekarang. Oke, bentar. Kalau menurut aku enggak. Hayabusa. Silvana Dulu ambil ya. Silvana, Lampu sih, lampu. Lapu Silvana, Yap. Ben giginya Bendy. Betul. di pace yang kedua. Base yang kedua ya. Iya. Oke. Kalau nggak ambil giginya di pace yang ketiga. Enggak usah sih. Iya, makanya soalnya dia kemungkinan besar Brand bakal ngambil Digi. Kalau misalnya dia ngeliat udah ada Silvana, kemungkinan besar. Kemungkinan besar ya. Besar doang. Silvana satu, lampu. Aku setuju. Kalau enggak, Yusong. Oh sih, Selena oke. Selena deh Johan. Ini kita kalau lagi ulangan udah Nol besar dan udah remedial kita udah remedial Bang. Tryon udah udah salah 2 soal gitu. Oh, mohon maaf. Kemarin aku ada statistiknya. Apa itu? Arakios itu hero kulit gede banget. Gede banget, Bang. Kita nggak bisa nebak sama sekali. Bahkan brand yang biasa dari Filipina hero pool besar, dia masih ada di bawah sama tim Indonesia. jauh. 20 doang. Sama 27 atau Iya, 27 atau 23 gitu. Nah, bener. Kayak gitu. jauh. Hero poolnya jauh, Bu. Oh, aku lupa kan. Lupa. Lo udah waktunya jadi Om Atau Pulung. mau jadi Pak Wawa Om Pulung boleh juga Lo nih. jadi Om Pulung bentar lagi. Om Pulung. Aku lagi tunggu. Iya. Kamu jadi Pak Wawa dong. Tapi ini Enggak dong. tapi ini pinternya dari tim Brand Esports. Mereka ngamanin cowoknya dulu. Yap. Cowoknya bakal ngebuka habis, cowoknya bakal ngegangguin, dan bahkan Selenanya ini dia nggak peduli apapun terjadi bakal diculik sama Lasting. Betul. Dan juga Selenanya. dengan adanya ini sih Yucong ya. Yucong yang bakal injak-injak semua trap-trap dari Selina dan juga pastinya Chow. Chow juga Bisa pastinya ikut akan juga, menjadi apa ya? jadi tank. Sang sweeper untuk bisa Betul, mencari ya betul. di mana aja trap yang udah ditaruh. Cuman untuk sekarang apakah Arkeos yang akan mengambil langsung ke utama? Karena kalau tidak Dibuang-buangin diambil, semuanya. dibuang semua udah fix, dibuang-buang semua itu 2 slot mungkin buat core semua lagi. Betul. Nah, ini bakal jadi pilihan untuk Arki Hozi sih kalau aku sih bisa jadi ya. Walk core Langsung core. Apa? Langsung diambil langsung Link. link. Ngeband ya. Enggak langsung ngambil link ya. Untuk Arkeos karena kalau nggak diambil sekarang, yakinlah kita pasti akan di-ban di 2 slot yang dimiliki oleh Brand Esports. Berarti kalau misalnya dia pakai link, sampingnya bisa wang-wang. Bisa wang-wang. ya. Wang-wang. Kemungkinan besar. Kemungkinan wang-wang juga akan bisa di-ban. Di Gitu band aja. sama brand. Iya, makanya. Oke, kalau nggak ada wang-wang, santuy. Ada yang Ada Elis. Kalau dia Kari mau main juga master, Harit bisa juga. enggak. Kalau Kari agak berat, Pak. Harit. Ini bakal dia. Harit setuju. Harit. Soalnya kalau misalnya dia pakai Karinya nggak bakal main. Ditabrak sama Yucong. Ditabrak asal-asalan, ini nggak bakal main. Dan Louis, biar nggak ada yang ke belakang tiba-tiba Cita datang kepadaku, langsung dia memilih untuk mengamankan Louis. Nah, kali ini yang harus di-ban sama brand harusnya dari tim Arab Kiyoshi. Wang-wang.
Wah. Oh, Khalid. Oke. Dia keganggu. Dia kira Lunox-nya bisa tumbangin tapi salah landing tadi. Iya benar-benar Khalidnya yang ngelawan siapa tuh bukan Lunox. Yujong ya. Yes, benar. Itu kayak langsung on par, langsung seimbang, maju mundur aja. Masih bisa ditahan kan. Ada di quick set guard. Bener. Dan bahkan setahu aku Yusong Khalid itu menang Khalid. Setahu aku dulu aku di landing kalau Khalid kalah Meriang ya. Iya, pakai Khalid menang mulu lawan Yusong. Karena asal goloknya nggak kena. Tapi one-one-nya malah dibuang kalau sama lagi. Oke, uang-uangnya dibuang. Berarti dia ada punya satu senjata lagi. Ini dia pusingnya untuk kalian semua yang mencoba menebak-nebak karir Kiyoshi. Pusing pala kau? Apalagi kami di sini. Ya, jangan kau. Profesional analis kiri kita aja tuh catatannya langsung disoret-soret lagi. Berair mata ngeliat itu. Apa sih? Pusing kepala. Bisa yuk. Bisa yuk. Ya bisa Ayo, yuk. uang dibuang, tapi ternyata untuk yang terakhir ada Tamus yang udah dihilangkan. Siapa? Ya. Berarti Harit masih terbuka kalau emang sesuai dengan tadi tebakan dari Oji ya. Harit mungkin masih bisa digunakan oleh RRQ Hoshi dan mungkin bisa diambil Scar kalau emang mau digunakan. Yes, benar banget. Opung. Iya. Aku setuju sama Opung Harit tadi. Harit, yes. Harit Nice setuju. Ini jadi bisa dibilang Pak Pulang ya. Ini dia itu mau membuat pusing satu orang. Cow. Bener ya? Ya, cowoknya ke depan nggak bisa pulang gitu kan. Atau susah pulangnya. Oke, gue pick siapa? Harit punya Purify. Yap. Link punya Tempest of Blade. Gue Selena. Oke, Selena gue kick. Satu kick gue menghancurkan tim gue. Ngerti gak? Oke, gue tim fight Selena yang kemakan. Sisanya free. Swing. Yang satu serot. Oke. Kita lihat aja nanti bagaimana aksi dari ini. Udah nggak sabar lagi. Berarti dia butuh fighter kuat. Oke. Fighter kuat. Alice. Fighter. Kalau brand bisa Kalau jadi Alice buat sama. Brand bisa ya. Lapu masih free sekarang Lapu juga juga. masih ada. Lapu di band. Lapu masih free sampai sekarang. Harusnya Cuma diambil. Ya, kalau nggak masih diambil ada. ya, Harusnya diambil. Silvana dan juga Elis, Lapu bisa diamankan. Karena tadi mereka udah paham mungkin Tamus makanya langsung dihilangkan gitu kan. Silvana support kayak Moon. Oke. Silvana support. Lapu free, tapi ntar lo, Lapu bisa ke belakang nih. Dia tuh nyari hero yang ke belakang nih. Lihat tuh, 2 hero udah ngedes. 3 bahkan. 3 semua. Satu lagi. Dia nyari hero yang ke belakang. Hero yang ke belakang Opung fighter. Hero yang ke belakang. Fighter. Apalagi ayo. Tamusnya udah dibuang. Tamus sudah hilang, nggak mungkin Alpha dong. Dia langsung lompat ke belakang. Lapu bisa pakai flicker. Lapu lah. Lapukan dia. Lapu sok atuh. Lapu bisa pakai flicker langsung. Sok Lapu. Ruby, oke. Kita akan melihat bagaimana M of Ended-nya nanti untuk bisa menarik ya. Kita tunggu aja bagaimana aksinya. Ini dia 5 hero yang udah diambil oleh masing-masing Kenapa Opung tim. bingung Ruby ya? Ruby ya. Mau nangkap ini ya kayaknya. Buat biar nggak pulang ya cowoknya ya. Cowoknya nggak dikasih main. Lihat, cowoknya ini mereka ngasih cowok nggak dikasih main. Oke. Mereka mau pick siapa? Ini yang aku bilang. Cowoknya cuma pick satu orang kan? Selena doang kan? Ya sisanya nggak ada sih, kayak tebel-tebel semuanya. Even dia nge-pick Ruby, Langsung dia yang masuk. seneng, langsung seneng Ruby. Langsung seneng Ruby-nya. Itu langsung opening buat Aragiosi buat Yes. fight. Jadi menurut aku mereka sebenarnya mau mengcounter satu hero secara tidak langsung. Dan ini dia, ada Ribo, Katozi, View, Lusty, Flapsy di sisi kiri ring tinju kita. Oke, dan juga di sisi kanan ada R7 Whisking, Psycho Sin dan juga Finn yang akan langsung hadir dari arah Ryoshi dan kita akan dipandu oleh wasit. Wow, silahkan ya. Yes, dan mari kita doakan yang terbaik untuk wakil dari Indonesia kita Aragiosi agar bisa memenangkan game yang kedua. Amin. Bendera merah Amin, amin, putihnya amin. dong. Ayo, Itu bersinar dengan luar biasa. Dan ini dia, kita bakal masuk ke game yang kedua. Kawan-kawanku, saudara-saudaraku di sana, Yap. RRQ Kingdom dan seluruh sobat Mobile Legends. Yuk, kita doakan bisa yuk di game kedua ini. Yuk bisa grand final yuk. Yo, Bisa. amin. Nongol aja di kolom komen dengan emot tepuk tangan kalian dan kita tinggalkan jejak dengan memberikan like. Kita trendingkan hari ini. Kita hancurkan di Land of Dawn nih. Kita lihat bagaimana aksi dari RRQ Hoshi bersama-sama. Trending gak asik yuk. Oke, langsung aja kali ini Carlton sih memiliki arah blue buff terlebih dahulu, sedangkan dari seorang Sin red buffnya udah dapat bersamaan dengan satu buah purple buff yang dimana dibantuin sama Jawhead. Pinter banget fisikonya, cepet banget jadi ngambilnya. Ya smart missile bisa. Udah level 3 tuh, lihat tuh. Oke. Ada ikan paus. Ikan pauca ya. Biar Masa kemarin ada yang bilang ikan-ikan apa yang lama? Apa tuh? Ikan todak. Lah, sekarang ajar. Bisa gitu ya.
Dan seperti biasa Ji, misalnya ada ikan pauce ya, Iya. berarti mungkin kita akan membacakan bagaimana pesan-pesan ataupun DM-DM yang udah dikirim oleh sobat-sobat Mobile Legends di luar sana. Benar Oppo, banget. Ya. Kan ke Opung dulu dong. Opung juga ada. Opung Nah, ada apa-apa. Opung. Ada yang salam-salam. Opung langsung ke email loh biasanya. Gak. Nah, ini juga ada salam dari Terry Sandi. Apa tuh? Ini udah beranak satu, dia bilang. Sing Jongkok RRQ menang. Wah, Sin Jongkok RRQ menang. Gak salah sih. Siap. Mode Sanin. Berubah tuh matanya. Nah, ini ada lagi nih. Salam hormat untuk para caster dari Nazmi Fauzan. Satukan suara kepada netizen Indonesia supaya terus mendukung tim Indonesia dan bisa membawa pulang Piala M2 untuk negara kita tercinta Indonesia. Oke, ini nih dari sini nih, dari Heri Kurniawan ya. Yap. Jalan-jalan ke pasar beli kacang polong. Wah, enak. Yuk RRQ kasih paham 3-0. Oh, polong dan kosong. Pas. Ini Bisa. ada Mantap. dari Baginda. Apa tuh? Bangun pagi sikat gigi. Cakep. Jangan lupa sarapan bubur. Cakep. Ayo dukung RRQ Hoshi. Cakep. Agar menang M2 Singapura. Ini ada lagi nih pesan dari Muhammad Ali Mahmud ya. Mudah-mudahan kalau pesan ini dibacakan dia tidak berantem nanti dengan Waduh, ceweknya ya. kenapa begitu? Pak, bilangin ke Doi kalau aku udah nggak chat kamu berarti paketanku habis buat dukung RRQ di final lower bracket dan grand final M2 katanya. Wah, bagus. Udah. Kirim nomor tuh kirim sini. Bagus. Sudah ya. Kita langsung masuk aja ke dalam in-game kali ini. Back to the game. Di mana para pemain tim RRQ Hoshi bersama dengan brand esports kali ini. Dio menjadi support dari tim brand dengan Silvananya. Dan kemungkinan besar di arena game nanti bakal sakit banget nih. Iya, ini masih lama ya mungkin formasi yang mereka keluarkan. Ada yang menjaga di bagian depan untuk memberikan space terhadap core mereka melakukan farmingan. Cloudnya udah nggak butuh bantuan lagi untuk bisa mengambil satu orange buff. Tapi di bagian bawah ada pertempuran antara Ruby dan juga ada Siluman Naga ya. Masalahnya ketika dipaksa oleh seorang Klepsi, bahkan whiskingnya yang darahnya full lagi. Itu kayak never ending fight yang ada di bottom lane. Kayak ya udahlah kita imbang-imbang aja sampai Previsi harus ke tengah dulu buat dapetin atau colek-colek pemain RRQ yang lain. Yes. Iya. Bukan hanya itu aja, ternyata R7 kali ini di arah top lane dia harus melawan dengan seorang Alice yang dimana Ribo sedikit ketar-ketir dari segi health bar-nya. Ribo selalu setengah darah. Flaxi memilih untuk mundur tapi pasifnya udah mulai nyala nih pengawal. Iya. Kalau top lane-nya hari itu sampai ngebelakangin Alice-nya. Memang nggak mau dikasih XP-nya. Oke. Dibiarin dipus aja biar mininya bukan satu sama lain. Tapi Papulung di arah mid lane sana sepertinya bakal ada baku hantam nih sebentar lagi Papulung. Iya, ini dia udah mulai dikeluarkan Naga Spiral terkena efek dari Abyssal Arrow tapi belum ada aksi lanjutan lagi. Masih berdamai, belum ada first pick. Lihat seperempat darah terakhir dan R7 mengganggu di arah top lane. Bakal coba disembur, bukan sembarang sembur aja. Tapi Ribo memilih untuk mundur. Sudah level 4, ingat. Dari seorang R7 juga udah level 4. Udah punya zaman pos harusnya dari R7. Sedangkan di arah bottom lane butuh 4 pemain untuk mensecure pintu masuk ke arah para pembuff yang dimiliki oleh seorang Sin. Oke, cuman ini seperti udah mulai bertumpuk ya pemain di area blue buff yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. Ada aksi yang mulai berdekatan nih, udah mulai mendekat perlahan. Tapi Silvana udah mulai open vision di bagian depan, mulai mencolok-colok di bagian atas. Udah ada zaman force yang dikeluarkan, tapi untuk Ribo masih belum cukup kuat. Dia lebih baik untuk mundur. Iya, Ribo sama seperti playstyle di game yang pertama dia memilih untuk bermain defense saja. Dia bakal coba buat dapetin gold yang cukup banyak terlebih dahulu sebelum memulai fight demi fight. Oke, di bagian bawah juga nih udah ada setup yang dilakukan oleh 4 orang. Hanya saja tadi Abyssal Arrow, andai kena itu udah langsung keculik abis, udah nggak bisa lagi balik harusnya. Lasti udah level 4 kali ini. Cukup berhati-hati untuk tim RRQ Hoshi harusnya, karena dia udah bisa nge-kick siapapun dan hanya ada satu purify. Hanya ada seorang yang siap dengan purify dan Kaltezi memancing keributan di arah Turtle. Harusnya udah dilihat oleh para pemain dari tim RRQ Hoshi. Udah terdengar informasi dari seorang Whiskey memilih untuk mundur terlebih dahulu dan bakal ditukar oleh seorang Ribo di arah top lane. Ternyata pertukaran kali ini dari tim RRQ Hoshi antara Turtle dengan Ribo, dan harusnya ini menjadi satu buah keuntungan untuk Sin, tapi menjadi kerugian untuk seorang Ribo di arah sisi samping. Iya, pertukaran satu untuk Turtle dan sekarang juga tadi udah mulai dicicil-cicil juga shield yang dimiliki oleh Outer Turret. Ada stiker jangan kau mancing-mancing keributan ya. Dikeluarkannya pula di depan anak-anak RRQ itu nanti kena udahlah kayak mana lagi nggak ngerti kita lagi nih Untung dia keluarinnya RRQ. Iya. Kalau dia keluarinnya Lemon, ya nggak? Lebih gawat Pahit lagi. tuh. Siaga 1 bro. Kalau tim luar udah pakai stiker Lemon, wah siaga 1 gue infoin aja ya. Buat para pemain brand, hati-hati. retak Land of Down dibikin. Rezeki umur nggak ada yang tahu. Hati-hati aja.
Ya, Oji. Oke, dan dari Brand, oke, Cloud masih tetap farming, Blazing Duet untuk membersihkan minionnya, top lane juga masih dibantu sekarang. Antara Latsi sudah mengarah ke bagian atas juga ke bagian dari top, sedangkan untuk duel yang tanpa henti sama sekali sebenarnya ini bakal harus diperhatikan antara Yuzong dan juga Ruby. Apa yang bakal bisa didapatkan oleh kedua hero tersebut? Itu Yuzong Ruby kayaknya 2025 deh baru habis itu kayaknya berantemnya baru selesainya ya. Kita mah habis. Enggak. Piknik dulu. M10. M10 baru kelar. M10. Oke, tapi Lance bakal coba dihantam di Covid langsung hilang. Lastinya termakan permainan luar biasa. Di sisi lain, Whiskey sudah berhasil mendapatkan satu buah khas Cloud. Di sini Sin memilih untuk clear minute saja. Sin sadar dia nggak bisa terlalu barbar seperti di game pertama. Dia nggak punya daya dobrak. Tapi di arah top lane, lihat 3 pemain dari tim Araki Hoshi bakal coba untuk mendapatkan satu buah turret tambahan. Tapi ternyata ada Pion dilempar mengarahkan Beraja ke arah belakang. Ada Kartusi mencoba untuk membantu, tapi sayang sekali lele goreng kremesnya nggak berhasil menumbangkan seorang Pion. Masih berhasil kabur dengan Imperial Justice dan sekarang udah ada Battle Mirror Image juga yang membentuk Kalji. Belum ada yang tertinggal tapi Blazing Duet dikeluarkan untuk langsung menghilangkan satu wave minion, dicolek aja oleh R7 tapi ternyata colekan balik deh Kalji. Lumayan ya Pak ya. Terbakar punggungnya langsung tadi. Langsung bolong tuh, langsung lihat ke arah belakang udah ada di skill, ada Blantesi langsung ke arah Pau. Baik di sini bakal coba ditabrak. Saya betul dengan retributionnya baik sekali dari seorang Sin. Meanwhile dari arah belakang, SMP kiri kanan, depan belakang, atas bawah menuju ke arah seorang Kartusi dan Sin lihat di situ Kartusi terbuka sangat bebas, dia nggak mau terlalu masuk dan Pisiko memilih untuk mundur. Rimo Sakratul Maut dipulangkan ke Innalillahi dan gak berhasil. Masih dipaksa Westing dan Flip kerja. Mau ditukar dengan seorang Lapsi. Ini bencana untuk Blade Esport. Lihat Araki Hoshi gak mau ngelepasin satu orang pun. Minimal dapat satu, udah senang loh mereka. Udah minimal satu ya, ini satu nih. Tadi mereka bahkan nyaris untuk mendapatkan 2 orang lagi yang tadi, tapi masih dibiarkan untuk pulang mundur dulu, tarik nafas, lebih memperlambat lagi permainan karena Sinnya juga. Ini tarik ulur dari Psycho juga hebat banget. Di saat Psycho mundur, di saat semua terfokus untuk kejar Psycho, ternyata ada yang satu yang lepas yaitu Ruby. Whisking yang mendadak masuk dan mulai menyikat habis semuanya juga. Baik banget aksi ganti-ganti yang dilakukan oleh Whisking dan juga Psycho. Pelin banget crowd controlnya Opung Wawa. Tarik, naik turun juga, dan akankah terjadi fight untuk di top side? Masih farming untuk hal tinggi, mungkin masih butuh item. Menantikan untuk Art of Thievery, oke itu dia sudah keluar dan yang lainnya bakal tetap repositioning, regroup. Tapi kerugian sebenarnya untuk Brand adalah mereka harus kehilangan bottom turret. Tapi setidaknya mereka dari Brand masih sabar Kartusinya nggak terpick off. Karena Kartusi kalau dengan Cloud terpick off 2 kali 3 kali di early, udah gas banget ya. Berat banget. Di early-nya tuh bakal dipegang oleh Araki Hoshi dan kemungkinan besar dari Brand Esport bakal struggle menuju ke arah late game. Kalau dia bisa nge-track late game, kalau nggak bisa, dia bakal ditumbangin di game kedua ini. Queen Swing udah dimiliki oleh Pledgy dan mungkin akan cukup pede, dan kita lihat aja sedikit lagi mungkin akan dikeluarkan Blazing Duet. Mereka harus waspada, tapi ternyata Gawetnya pun udah harus meredam nyawa. Ada satu yang Dragon yang keluarnya di zaman Force-nya sempat dikeluarkan, langsung menghilang Cloudy. Lihat zaman Force-nya mengacang-acang, bahkan sini masih mendapatkan 2 poin tambahan. Di belakang sana Ribo bakal coba di-hold lagi, tapi masih ada Pio di arah belakang. Platsi masih terlalu tebal. Sin memilih untuk mundur terlebih dahulu, tapi ada Whiskey mencoba menyelamatkan seorang PYN kali ini. Sang kapten gak bakal ditinggal begitu aja. Sin seperempat darah, apakah dia berani? Harusnya enggak, dia memilih untuk mundur karena kalau dia satu kali kesabet buntut aja, mungkin pedangnya bisa rontok. Malah kena tombak, tapi ternyata ada satu dimulai ditarik lagi tadi seperti ada langsung dilompatin, dicolong sedikit lagi. Yuzongnya, naganya, Sinnya malah tertancap. Sayang sekali Imperial Justice yang cukup nakal di sana. Dan kali ini tidak bisa dihindari Imperial Justice-nya, bahkan kalkulasinya sedikit miss dari seorang Sin. Dia kira Imperial Justice-nya udah nggak ada, tapi ternyata ketika dia masuk udah ada kembali, dan bahkan nggak ada tempat fokus dari seorang Sin. Iya, masih belum punya ultimate kembali ya. Oke, tapi sekarang kita lihat lagi udah ada Blazing Duet, dibalas langsung dari zaman Force, tapi ternyata sekarang kau mau apa? Langsung hilang kau di sana. Udah diamankan R7, mencoba memaksakan 1 poin tambahan. Lihat di sini R7 dengan kekuatan bucinnya benar-benar perkasa. Turtle ditumbangkan dan bahkan dapetin poin, dan di sini arah Sin dia nggak bisa ngapa-ngapain sampai dia dapat purple puppet terlebih dahulu. Whiskey memilih untuk mundur, masih bisa bertahan 2 versus 1. Whiskey versus everybody. Ini dia bos, ya kan? Tuh lihat tukang cuci di GH berhasil memberikan permainan yang luar biasa dari Whiskey. Ditabrak dengan Azabal Force, tapi ternyata Psycho-nya apakah dia berhasil sedikit lagi SP tersisa. Psycho, aduh sayang banget, darahnya disedot kena ilmu hitam
tajam dari naga ini. Sayang sekali. Sayang sekali, tapi ternyata permainan dari tim RRQ Hoshi membuat para pemain tim Brand sedikit bertekuk lutut. Iya. Tapi pertukaran turretnya masih adil 1-1. Dan juga aku bisa bilang bahwa ini adalah play yang luar biasa dari R7 tadi. Kayak R7 yang membalikan keadaan semuanya. Waktu dia ditendang sama Cho tadi sebelum fight yang ada di area dari Turtle ya. Yes. Dia tendang Cho, dia langsung pakai Purify-nya sama Unfortunate keluarin, bahkan ngebalikin dapatin count easy. Yes, Ya, benar. untuk Dua kali Cloud-nya loh. hilang 2 kali dalam 2 menit Ya, terakhir. dari R7 dua-duanya. Udah aku bilang kan, kalau Kartezi ke pick off 2 kali itu biasanya gameplay dari Brand tuh agak sedikit goyang. Goyang biasanya. Kalau Kartezinya di pick off 2 kali, apalagi kalau Kartezinya udah ke pick off melakukan hal-hal konyol, itu biasanya Kartezi itu gameplay di game itu agak sedikit kurang kalau menurut aku ya, ngelihat permainan dari Kartezi. Oke, untuk sekarang juga nih dari Flipsy juga udah langsung Black Dragon Form langsung lompat ke bagian depan, udah ada satu Imperial Justice juga. R7 terkurung di bagian dalam, tapi R7 malah terkena efeknya, dilemparkan ejector, cowoknya dimakan habis-habisan, hilang sudah 1-1. Pertukaran 1-1, tapi Sin di arah bottom lane fokus untuk mendapatkan 1 buah turret. Lihat, dia nggak peduli apapun yang terjadi di arah top lane. Kau bak wantan, sok aku bete farming naon eta ieu. Lo orang Benny apa Sunda sih sebenarnya? Tapi bakal coba dihajar di arah belakang dari seorang Kartezinya. Dapat sampai ke arah belakang, langsung memilih untuk ke arah 4 Daggernya dan tertangkap Sinnya. Oh my god, ini bencana. Tidak ditumbangkan. Masih ditumbangkan 1-1, tapi ternyata Kartezinya harus makan rumput dengan Flipsy di sana. Bakal coba dihajar. Lihat telur ada yang berhasil didapatkan oleh seorang Pew, tapi di sana masih ada Pisiko ke arah belakang. Masih mau lebih Ribo dari seorang Min. PYN ini kaptenku, jangan kau sentuh kaptenku. Kubak wantan kau pulang kau ya setan. Dilanjutkan lagi dengan dari zaman Force. R7 masih ini hilang sudah kau di sana. Dia tadi main tombak terus, kau tombak kawan-kawan aku nih. Aku lemparkan bola-bola magic nih sama kau ya. Nah kan, kau sudah ku bilang kau pukul PYE, kau sentuh kaptenku, ku tumbangkan pala kau. Hilang sudah Sylvananya. R7 lagi dan lagi bisa mendapatkan 1 orang dari Brand Esport 13, 6 poin kill sementara. Oke, tapi kali ini ingat Brand Esports dia masih punya seorang view. Di late game nanti dia bakal sakit banget. Ribo juga udah punya nafas beda seperti di game yang pertama. Kalau coba dipasang, lihat damage-nya, ada Pisiko, lihat PSN-nya dan ditabrak oleh seorang Pisiko. Astagfirullah, langsung ditumbangkan di arah turret. Kena tabrak robot sekencang itu. Udah ada satu si Halbert juga, tapi ternyata sekarang udah dilemparkan. Walaupun tadi ada Imperial Justice, tapi dia masih sempat untuk keluar dari lingkaran. Dan ada Alpha-Edge terkena karena 1 orang. Untungnya tadi masih dia bisa kabur ke bagian belakang sama Fon, dikeluarkan juga, Piunya menghilang di bagian belakang. Naganya berubah ngejar ke arah mana. Flipsy, aduh sayang banget, Sinnya pun harus terkena, Oji. Sinnya harus tertangkap oleh seorang naga dari Flipsy, tapi dia udah gak punya apa-apa lagi. Tapi di sisi lain, para pemain dari tim RRQ Hoshi, mereka harus standby. Ini bisa menjadi satu hal yang bisa dibilang merugikan untuk RRQ Hoshi. Kenapa? Mereka kehilangan 2. Sedangkan Brand Esport bakal coba untuk fokus ke arah Lord. Dia juga punya retribution. Saya akan dengan cepat, flicker ke arah belakang. Dua trigger dari seorang Whiskey masih bisa bertahan. Apakah Whiskey? Almost is never enough. Hampir saja gak pernah cukup, tapi Whiskey udah do the best. Thank you so much untuk Whiskey. Di arah Lord tadi hampir saja Tadi terkena efek dari kibasan kelelawar yang dikeluarkan oleh Ruby itu. Aduh. Ya. Ini bakal perang dari side juga. Ini bakal bergantung. Kayak tadi kita lihat ya, Ribo yang begitu lama buat strong sama juga dengan FTZ, sedangkan dari RRQ Hoshi mereka akan sangat mengandalkan R7. R7 di sini harus menjadi jangkar utama untuk RRQ Hoshi agar bisa mengangkat, mungkin bahkan sambil menunggu untuk Sin kembali lagi untuk bisa mendapatkan item terlebih dahulu atau mendapatkan tempo yang diinginkan oleh dia. Tempo sih, lebih ke arah tempo. Karena Sinnya kali ini kehilangan tempo bukan karena gameplaynya, tapi karena semua mata tertuju pada Sin. Di game yang pertama Sin benar-benar outstanding banget, dan bahkan lihat di arah top lane sana, Sin harus mundur, damage terlalu sakit, dan Lordnya mulai mengamuk ke 1 turret di arah top lane. Harus pecah. Pisiko sudah berada di arah mid. Para pemain dari tim Brand mereka bakal coba untuk meng-cutting dari minion para tim RRQ Hoshi di arah top lane sana. Dapat top lane untuk mundur. SM harus mundur. Gak boleh terpick off kali ini. 1 turret diamankan lagi dan lagi. Bahkan Lord sudah ditumbangkan di mid lane, masih mencoba ditahan oleh para pemain tim RRQ Hoshi. Iya, tadi di bagian atas untungnya ada Blazing Blade yang bisa dihindarin oleh 2 pemain RRQ. Selamatlah mereka. Lord pun berhasil, walaupun ya di bagian tengah area pertahanan semakin diperkecil lagi. Ayo RRQ, kalian pasti bisa lah pokoknya.
Wow. Kali ini lihat RRQ Hoshi masih bertahan bersama dengan Brand Esports. Brand Esports udah punya Athena Shield untuk seorang Pew. Brand Esports udah mulai memegang tempo permainan di game yang kedua kali ini. Dan bahkan harusnya Kaltezi udah punya item-item untuk menumbangkan para pemain dari tim RRQ Hoshi. Ya, ketika dia sudah punya tadi Demon Hunter dan juga Golden Staff, jadi itu sudah kayak PR bagi RRQ Hoshi. Jadi tinggal bagaimana gak terlalu snowball dari Brand Esportsnya, mereka masih bisa dapetin poin kill atas Kaltezi, sekaligus bisa sebalikin keadaan. Split out mungkin jawaban sedikit dari RRQ Hoshi untuk sekarang sambil menunggu balik lagi apakah momentum akan berpihak kepada mereka. Oke, tapi kali ini lihat banget coba dipasang ke arah belakang, para pemain bakal diganggu. Masih diamankan. Sid memilih untuk mundur. Ibrahim Johnson terbakar. Whiskingnya masih bisa bertahan hari ini. Masih coba untuk bertahan. Anwar Pendan sama Fox dari belakang. Saya tahu saya. Kompetisi satu hilang. Dan bahkan Whisking gak bisa bertahan. Gak ada pertukaran untuk kali ini. Papulo RRQ Hoshi berada di posisi yang kurang baik. Berada di posisi yang terpressure. Mereka harus mendisiplin landingnya terlebih dahulu sebelum mereka melakukan team fight, karena dari seorang Link gak ada purple buff. Ingat, Link tanpa blue buff bagaikan aku tanpa kamu. Ya, dan kalau aku notice ya, dari item-itemnya hanya ada si Halberd dan pegang oleh Sin. Kita belum melihat adanya NOD ya. Oh, sudah ada dari NOD udah ada dari Tin. Sementara itu tadi memang kayaknya pertempuran selalu diawali dengan adanya Imperial Justice yang dikeluarkan oleh Pew yang ada dari Brand Esports itu sendiri ya. Baru semuanya mulai berkumpul dan untuk melakukan seluruh skill untuk bisa membabat habis dari player lawan. Itu dia aku bilang, ini hati-hati zaman pas sudah dibuka di arah depan sana Fisiko bakal coba ditangkap, dilempar ke arah belakang, View-nya bakal coba ditumpah. Harusnya hilang, ya View-nya harus hilang. Ini free banget untuk para tim RRQ Hoshi, tapi sayang sekali kaitan mau dari seorang Whisky gak berhasil mendapatkan leher-leher dari tim Brand Esports. Itu udah sayang sekali tadi Emo Vended-nya gagal untuk mendapatkan beberapa player ya, karena udah cukup jauh juga jaraknya. Ribo lebih memilih untuk langsung clear minion aja, tapi di area untuk purple buff-nya langsung dijagain 3 satpam komplek nih ya Om Awa ya. Ya, dan sekarang ya benar kondisi yang cukup bagus karena kali ini Alicia well-fed juga, udah gendut. Nah sekarang ini tempo sobreknya dikeluarkan lagi, dia berhasil kaburkah untuk Sin ke bagian belakang, tapi ternyata masih ingin maju ke bagian depan, sedikit lagi SP tersisa. Udah ada blessing 2, sayang banget, sayang sekali. Sin harus lagi dan lagi menghilang, tapi R7 pun harus menyusul sekarang. Ya Dragon berhasil menyelamatkan dari sisi seorang Whisky. Ini bencana. Ingat, 3 player RRQ hilang dan Brand bakal fokus banget untuk dapetin lo tanpa ada kontes sama sekali. Ini menjadi satu hal yang rugi banget Om Wawa. Apa yang dia harus lakukan oleh tim RRQ Hoshi Om Wawa? Yes, mereka harus bisa menghindari fight demi fight yang tidak penting sama sekali. Kayak tadi mereka mencoba untuk kontes di area dari purple. Dan split mungkin adalah jawaban yang paling dibutuhkan oleh RRQ Hoshi. Setidaknya mereka nge-push dulu di lane yang berbeda sambil menunggu untuk lordnya, dan mereka harus bisa menahan. Tampaknya adalah bagaimana cara mereka bisa menahan. Yang kedua, jangan sampai kepik 1 demi 1 seperti tadi Whiskingnya. Mungkin kena Imperial Justice jadi 4 lawan 5. Oke, udah ada satu Shadow Mask yang dibuka. Lasti kali ini udah ada satu turret sebelum ada Bapak Lord yang didapatkan. Ini bitter terbuka sangat bebas. Ini menjadi sebuah keuntungan sekali untuk tim Brand. Ingat, RRQ Hoshi kemarin pun masih mampu menahan atas tim Omega dengan turret yang ompong dan tak ada sama sekali. Iya, sampai dengan 34 menit kita harapkan RRQ juga bisa mengeluarkan lagi seluruh kemampuan terbaiknya untuk di game yang kedua ini dan bisa membalikan keadaan. 16-13 skor udah semakin mendekati, tapi untuk net worth Brand Esports sekarang udah jauh mengunggulin. Wow, dibalap, tapi kali ini dari segi poin kill pun RRQ Hoshi bakal dibalap lagi dengan 3 poin saja. Di arah top lane, R7 bakal coba untuk membantu bersama-sama, bakal menuju ke arah ini. Bitter di arah top lane sudah pecah. Para pemain dari tim RRQ Hoshi bakal coba ditahan sama benda PYN yang tertangkap. Ini bisa menjadi bahaya. PYN ditumbangkan, R7 di arah belakang. Whisky berhasil mendapatkan 1 dari Pelatih, dan sedangkan kasih bakal coba difokuskan oleh seorang Fisiko. 1 didapatkan, Gelis dan seorang Ribo. Dan oh my god, 2 hilang dari tim RRQ Hoshi. Para tim Brand Esports fokus ke arah base, dan ini bencana. Lihat, Brand Esports take the game to, oh my god, 40. Oh wow, what happened for this game? Sama sayang sekali, cukup terpleset sepertinya di game yang kedua loh. Ya, dan juga kayak kalau kita lihat dari game kedua tadi, Brand Esports mereka kayak lebih siap juga ya untuk setelah berhadapan dari game yang pertama. Kita lihat mereka cukup dibantai, tapi tiba-tiba mereka dengan draft yang jauh well prepared, udah lebih siap lagi. Mereka langsung ngamarin cloud-nya, dan juga tadi kita lihat Ribo yang tadi aku bilang, Alice-nya kali ini lebih gendut.
lebih fat, lebih susah buat ditangkap Iya. juga, dan tadi bisa ke bawah. Kalau di game yang pertama, Alicia tadi cuma ada Clock of Destiny dengan Lucky Ranchet. Kalian bisa lihat nanti itemnya di game yang kedua nanti udah sampai macam-macam. Kelar-kelir itu warna-warni semua. Kelar. Plus dia banyak udah lebih